Pemirsa, sidang kasus Teddy Minahasa menghadirkan 2 saksi fakta dan 3 ahli yang diajukan tim kuasa hukum Teddy Minahasa. Proses pembuktian kali ini mendalami soal proses pemusnahan barang bukti hingga keabsahan sebuah alat bukti digital. Selengkapnya kita bergabung dengan rekan Marcelina Tumondo langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Marcel, sebelumnya ada bukti percakapan antara Teddy Minahasa dan Dodi terkait perintah ganti sabu dengan tawas. Apa pendapat ahli digital forensik terkait bukti tersebut? Ya, benar sekali Naila bahwa sebelumnya pada pekan lalu ada alat bukti percakapan yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum soal perintah mengganti sabu dengan tawas dari Teddy Minahasa kepada Dodi. Dan tadi soal alat bukti digital itu pihak kuasa hukum Teddy Minahasa meminta agar ahli digital forensik atas nama Ruby Alamsyah yang dihadirkan bisa juga menilai soal keabsahan dari alat bukti itu. Yang mana setelah ahli tadi mencoba untuk melihat secara sekilas bukti-bukti serta berita acara pemeriksaan dan juga surat-surat forensik yang sudah dihadirkan dalam persidangan, ahli mengatakan bahwa ada sejumlah bukti digital yang tidak dilakukan atau tidak diproses secara prosedural. Soal prosedur ini tadi sudah dijelaskan oleh pihak ahli, dalam menangani sebuah alat bukti digital sebetulnya harus dilakukan secara hati-hati karena alat bukti digital ini sangat rentan untuk dilakukan proses manipulasi atau pengubahan sampai juga proses untuk menghapus atau menghilangkan bukti tersebut. Sehingga jika kemudian ada bukti digital yang dilakukan secara tidak prosedural, maka tentunya ini dapat berpotensi menjadi alat bukti yang tidak sah di dalam persidangan. Soal prosedurnya tadi dijelaskan oleh ahli, ada suatu proses yang dinamakan hashing atau proses untuk memberikan semacam sidik jari kepada sebuah alat bukti digital, yang mana proses hashing ini hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang tentunya ahli dalam proses digital forensik dan menggunakan sebuah software atau perangkat lunak yang juga berstandar internasional. Menurut ahli, proses ini sudah lazim dilakukan oleh penegak hukum, salah satunya oleh pihak kepolisian, sehingga tentunya dalam menilai suatu perkara ini dapat dipastikan sebuah alat bukti yang sudah diberikan hashing atau dikasih sidik jari ini menjadi alat bukti yang otentik. Artinya ketika nanti diproses ini dapat dipastikan tidak ada manipulasi atau pengubahan, pengeditan, dan sejenisnya selama proses penyidikan maupun persidangan. Tadi ditemukan dari 3 buah dokumen yang dilihat oleh ahli. Ahli mengatakan bahwa dari 14 barang bukti atau bukti digital ini hanya ada 2 dokumen atau 2 bukti digital yang memiliki hashing atau yang memiliki sidik jari ini. Dan dari 14 barang bukti ini termasuk salah satunya adalah bukti percakapan WhatsApp yang kemudian tidak memiliki hashing atau tidak memiliki sidik jari itu, sehingga ahli menurut kapasitasnya ia menilai ada beberapa barang bukti yang tidak bisa dijadikan sebagai bukti yang sah di dalam persidangan. Tentunya nanti dari keterangan ahli ini semuanya dicatat dalam persidangan, sehingga pada akhirnya yang berwenang untuk menentukan apakah bukti ini menjadi bukti yang sah adalah dari majelis hakim ketika nanti kita mendengarkan proses-proses persidangan selanjutnya. Yang tentunya jadi menarik adalah karena dari bukti percakapan ini, ahli juga tadi mengatakan hanya ditunjukkan sebagian saja dalam sejumlah BAP. Total sebetulnya ada sebanyak 979 bukti percakapan yang dimiliki oleh penyidik. Tapi kalau dari BAP yang tadi dilihat oleh ahli, hanya ada 88 percakapan yang kemudian dimasukkan dalam surat BAP ataupun surat bukti forensik. Ini tentunya menjadi sebuah fakta baru yang juga menarik untuk kita lihat lebih lanjut bagaimana kemudian hakim akan menilai soal keabsahan dari bukti percakapan yang memuat perintah untuk mengganti sabu dengan tawas dari Teddy Minahasa kepada Dodi Prawiranegara. Karena sebelumnya soal perintah untuk mengganti sabu dengan tawas ini kerap kali dibantah sebetulnya dari pihak Teddy Minahasa. Hal ini tentunya dalam upaya untuk bisa membatalkan seluruh dakwaan ini demi hukum ataupun setidaknya bisa meringankan hukuman dari pihak terdakwa Teddy Minahasa. Kita nantikan kelanjutannya bersama, Naila. Ya, Marcel, mengulas kembali keterangan saksi fakta, apa saja fakta-fakta lain yang dikonfirmasi terkait proses pemusnahan barang bukti sabu pada saat Teddy Minahasa menjadi Kapolda Sumatera Barat pada waktu itu?
Ya, Naila, untuk hari ini juga tadi ada 2 orang saksi fakta yang dihadirkan dalam persidangan. Keduanya ini adalah pihak-pihak yang pada bulan Juni tahun 2022 lalu mereka menyaksikan langsung proses pemusnahan barang bukti sabu yang disebutkan totalnya adalah 35 kg dilakukan di Polres Bukit Tinggi. 2 saksi ini yang pertama adalah seorang wartawan lokal dan yang kedua adalah seorang pengacara yang sedang berperkara dalam pengungkapan kasus narkotika tersebut. Nah, kalau dari keterangan 2 saksi fakta ini pada intinya mereka tidak melihat adanya kecurigaan dari barang bukti yang diekspos atau yang dihadirkan di proses pemusnahan itu. Secara kasat mata mereka melihat ada tumpukan-tumpukan kantong plastik berisi sabu, kemudian juga dilihat terbungkus dengan rapi, tapi mereka tidak bisa secara rinci menjelaskan apakah ada label atau ada warna-warna dalam kemasan tersebut yang secara pengkategorian ini benar menunjukkan barang bukti tersebut adalah sabu. Intinya mereka melihat ada wujud dari barang bukti ini yang disebut oleh polisi adalah barang bukti sabu, tapi tentunya mereka tidak dapat mengonfirmasi apakah betul barang bukti itu adalah sabu. Karena kalau soal konfirmasi kebenaran barang bukti sabu ini harusnya dilakukan proses seperti pemeriksaan di laboratorium yang sebelumnya juga sudah diatur sebetulnya dalam undang-undang narkotika ya, bahwa ketika menangani barang bukti ini harus dipastikan dulu bahwa barang bukti tersebut benar adalah narkotika, misalnya narkotika jenis sabu. Nah, sehingga dari keterangan saksi-saksi fakta yang tadi dihadirkan, keterangan yang bisa diambil ini adalah mereka melihat ada Teddy Minahasa di sana di proses pemusnahan. Ia juga ikut menangani barang bukti ini seperti membuka segel, kemudian juga menuangkan sabu itu di dalam sebuah tong yang menjadi medium untuk memusnahkan barang bukti tersebut secara simbolis atau secara seremonial, dan tidak dilihat adanya kecurigaan atau hal-hal yang janggal dari proses pemusnahan tersebut. Sehingga ini juga kalau kami coba simpulkan ini belum ada keterangan yang secara langsung menyebutkan bahwa misalnya ada perbedaan warna atau ada perbedaan pelabelan. Nah, untuk statement-statement tersebut belum kami dengar atau belum kami dapatkan dalam proses persidangan hari ini. Sehingga tentunya masih ada lanjutan-lanjutan lagi dari proses persidangan Teddy Minahasa yang kita akan lihat dalam beberapa pekan ini. Selanjutnya untuk persidangan Teddy Minahasa hari ini kita juga akan mendengarkan ada keterangan dari ahli hukum pidana. Ada 2 orang yang akan dihadirkan setelah proses persidangan terhadap ahli digital forensik ini berlangsung atau berakhir dijadwalkan pada siang hari ini. Kita nantikan bersama, Naila. Demikian kami kembalikan ke studio. Marcelina Tumondo dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Terima kasih atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali.